Orang seperti apa yang bisa disebut sebagai seorang dokter, sekaligus seorang CEO yang misterius, saat seorang wanita dipaksa oleh mantan pacarnya, bahkan berniat melelang pusaka berharga keluarganya. Pria itu muncul di saat yang tepat, dengan latar belakang yang kuat dan cara yang dominan. Dia membalikkan keadaan, membuat semua musuhnya gentar. Kesalahpahaman di stasiun TV pun, setelah identitasnya terungkap, sirna begitu saja. Cerita pun berlanjut. Kakek, tidak apa-apa kan? Sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa padaku. Masalah utamanya itu si Ling Yang, mengandalkan kekuatan Ling Tian di belakangnya. Seharian ini dia terus menggangguku. Gushen ini sebenarnya siapa sih? Kenapa rasanya kepala stasiun sampai segan begitu padanya? Urusan stasiun TV kalian, selesaikan sendiri. Saya mau membawa istri saya pergi. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Tuan Muda Gu, hati-hati di jalan. Iya, hati-hati di jalan, Tuan Muda Gu. Sue Ai, kamu ini hebat juga ya. Baru setengah hari tidak bertemu, sudah hampir masuk kantor polisi. Aku justru berharap mereka membawaku ke kantor polisi. Paling parah juga aku dihukum karena membuat onar. Kamu tidak tahu saja kelakuan Lin Yao dan Jiang Qiming, pasangan bajingan itu. Keterlaluan sekali mereka. Mereka sedang bekerja waktu itu. Nggak nyangka aku bisa tahu berita seheboh ini. Kamu pikir aku ini cuma pajangan? Aku ini suamimu sekarang. Kalau ada masalah yang tidak bisa kamu atasi, kenapa tidak meneleponku? Kenapa dia mirip sekali dengan dokter yang waktu itu? Ya, lalu, apa hubungannya dia dengan stasiun TV? Gu Shen. Keluarga Gu. Jangan-jangan. Dia itu Tuan Muda Gu yang jarang muncul di publik. Tidak mungkin. Sue Ai suka yang seperti ini. Paling-paling dia hanya seorang dokter sewaan. Sewaan. Mana mungkin? Pria bermarga Gu ini kalau marah seram sekali. Kami kan hanya takut mengganggumu. Dokter Gu, biaya sekali operasimu saja bisa mencapai miliaran. Kalau begitu, 1 menit waktumu lebih berharga daripada emas, kan? Mana aku tahu soal uangku. Masuk mobil. Kamu sudah membuang-buang banyak waktu. Aduh. Tadi kamu bilang apa? Hang. Aku bilang, Dokter Gu, caramu menolongku tadi benar-benar gagah perkasa. Aku suka sekali. Pakai sabuk pengamanmu. Siap. Guishan, sebenarnya apa hubunganmu dengan stasiun TV itu? Kenapa mereka semua menurutimu? Bukan apa-apa. Nanti sesampainya di rumah, jangan lupa. Kamu. Kamu ini dokter atau pembalap? Kencang sekali menyetirnya. Dulu aku dokter militer, ditugaskan di garis depan. Jadi sudah terbiasa menyetir mobil off-road. Kamu juga pernah jadi dokter militer. Tunggu aku. Tuan muda sudah pulang. Ini rumahmu. Anda pasti nyonya muda. Ya, Tuan Besar sudah menunggu Anda berdua untuk makan malam. Silakan ikut dengan saya. Cepat masuk. Capek sekali. Kamu naksu, kan? Ayo, makan yang banyak, ya. Terima kasih, kakek.
Oh ya, Daji. Tahun ini usiamu berapa? Bagaimana ceritanya kamu bisa kenal dengan Asen kami? Kakek, tahun ini umur saya 22 tahun. Kalau bagaimana kenalnya? 1 tahun yang lalu, saya memberikan seminar di universitasnya. Waktu itu dia adalah perwakilan mahasiswa. Dia naik ke panggung untuk memberikan bunga kepada saya. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku yang langsung mengejarnya. Waktu itu sengaja nggak kasih tahu kakek, karena mau santai-santai dulu. Tapi bukannya kakek sudah tidak sabar mau bertemu cucu menantu. Makanya, aku bawa dia pulang ke sini. Ternyata orang yang memberi seminar setahun lalu itu dia. Benar, Kek. Ceritanya memang seperti yang dia katakan. Oh, tapi, Naksu, usiamu baru 22 tahun. Asen kami ini 6 tahun lebih tua darimu. Apa kamu tidak merasa keberatan? Sama sekali tidak, Kek. Gushen. Ashen menjagaku dengan sangat baik. Iya, kan, sayang. Aktingmu ini, kalau tidak jadi aktris, sayang sekali bakatmu. HMPH. Aduh, kalian berdua selama di perjalanan. Pasti sudah lapar, ya? Ayo makan dulu. Nanti kita lanjut mengobrol lagi pelan-pelan. Baik, Kek. Nak 11, kamu masih kalah 1 langkah, ya? Hahaha. Kakek jago sekali. Langkah ini, biarpun aku putar otak, tidak akan terpikirkan sama sekali. Afei, coba lihat, bagaimana menurutmu permainan catur ini? Langkah ini seharusnya. Buat apa? Aku menang, haha. Wah, hebat juga kamu. Memang cuma kamu yang bisa diandalkan. Suamimu itu dulu juara 1 catur tingkat nasional. Loh, Penting. SIS. baiklah, hari sudah malam. Kakek tua ini mau tidur dulu. Kalian juga istirahat lebih awal. Ya, Selamat malam, kakek. Waktu pertama kali bertemu, aku kira dia orangnya dingin dan kaku. gak tahunya, tenaganya kuat banget. Ahaha. Gusheng, kamu mau berbuat apa? Sudah kubilang. Yang aku inginkan adalah pernikahan yang sesungguhnya. Kamu yakin tidak akan menyesal? Aku punya syarat. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Aku mau tetap bekerja di stasiun TV. Apa hakmu menawar syarat denganku? Hakku adalah karena kamu juga menyukaiku. Selain itu, aku juga tahu hubungan keluargaku dengan stasiun TV. Kamu sekarang berada di sisiku. Hei, aku memanggilmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Karena aku jijik. Asheng, aku sudah kembali. Aku sangat menyesal dulu kita putus. Bisakah kita bertemu? Yang tidak mau tidur, keluar sana.
Apa itu mantan pacarnya? Kok sepertinya aku pernah dengar, ya. Halo, Yoyo. Kamu bisa bantu aku bereskan barang-barangku. Sebentar lagi aku kembali ke kantor. Sue, kamu ini payah sekali. Pekerjaanmu sendiri saja tidak bisa kamu pertahankan. Xiao Ai, ayo cepat masuk bersamaku. Yoyo. Aku kan sudah dipecat. Aku tidak akan masuk. Kamu bantu bawakan barang-barangku keluar saja. Ya, bodoh. Kamu bukan hanya tidak dipecat, tetapi kamu juga diangkat jadi karyawan tetap. Hei. Sudah selesai beres-beresnya. Mulai sekarang, meja kerja ini jadi milik Xiao Ap kita. Loh, bukannya ini dulu meja khusus milik Wang Yang. Tahu tidak? Tadi itu kepala stasiun, sengaja datang untuk menunjukmu menjadi karyawan tetap. Meja kerja ini juga ditunjuk langsung oleh beliau untukmu. Apa ini karena kesalahanku? Sue, dasar wanita penggoda, entah atasan mana yang sudah dia rayu. Hei, kamu. Siapa yang kamu sebut wanita penggoda? Hah, Yoyo? Jangan hiraukan dia. HMPH, enak saja. Itu benar-benar Xiao Ai. Kita harus tunjukkan yang terbaik. Biar orang-orang itu tahu, kalau Xiao Ai kita ini bisa bertahan karena kemampuannya sendiri. Baik, aku pasti akan melakukannya. Semuanya, kumpul sebentar. Hari ini, stasiun TV kita kedatangan tamu besar, Direktur Jiang. Jiang Yuning juga adalah senior kalian. Halo semuanya, mohon bimbingannya ke depannya. Halo, silakan. Saya Xiao Ai, penyiar Jiang. Anda kenal. Ada yang pernah memperkenalkanmu padaku. Katanya, kamu adalah anak magang terbaik di angkatan ini. Benar, Xiao Ai. Sekarang sudah diangkat jadi karyawan tetap. Mulai sekarang, aku akan membimbingmu. Xiao Ai, aku menaruh harapan besar padamu. Terima kasih, penyiar Jiang. Semangat, Xiao Ai. Apa itu? Jangan-jangan semalam si Gu itu sebenarnya memang mau menolongku. Aku yang salah sangka padanya. Apa sebaiknya aku minta maaf saja ya padanya? Hang. Ashen, kenapa kamu mengabaikanku? Jangan-jangan kamu sudah punya orang lain. Penyiar Gan. Ini dokumen yang Anda minta. Baik, taruh saja di situ. Maaf, ya, Yu Guangcheng. Mulai sekarang, kamu juga pembawa berita wanita yang baru. Aku akan memberimu satu tugas siaran. Kamu persiapkan diri baik-baik. Saya sudah siap. Penyiar Jiang, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baik, cepat kembali bekerja. Kalau begitu, saya permisi dulu. Wah, selamat ya untukmu. Akhirnya kamu diangkat jadi pegawai tetap juga. Iya, nih. Akan lebih baik lagi kalau dia bukan putrinya Gu Shengqing. Untuk merayakan pengangkatanmu, aku traktir kamu makan enak. Bagaimana, Wolf? Kalau begitu, hari ini aku temani kamu, deh. Cow ganteng yang di sana itu, jauh lebih kekanak-kanakan daripada si pelit itu, loh.
Yeah. Sini, dong. Kalian. Dokter Gu, tumben hari ini Anda bisa datang. Bukannya kamu yang bilang mau mentraktirku makan. Sudah lupa. Dokter Gu, aku tidak lupa, kok. Tolong maafkan aku, ya. Hari ini aku traktir kamu makan. Ini mobilnya Asheng. Jangan-jangan dia. Jeng 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 jeng. Hidangan terakhir, asam manis. Katanya mau traktir aku makan. Ternyata cuma seadanya di rumah. Apa maksudmu seadanya? Semua yang di meja ini masakan andalanku. Loh, terutama iga asam manis ini. Ini resep rahasia nenekku. Sayangnya, beliau sekarang di rumah sakit. Sudah lama aku nggak makan masakan beliau. Tanganmu kenapa? Nggak sengaja kena pisau. Nggak apa-apa, kok. Cepat cobain, deh. Nanti kalau dingin jadi nggak enak. Gimana? Terlalu matang. Bumbunya juga biasa saja. Jauh banget dibanding koki terkenal yang dipekerjakan keluarga Gu. Lumayan. Aku tahu kamu pasti suka. Dari mana kamu lihat aku suka? Jujur saja, ya, orang sepemilih kamu. Kalau makan sesuatu yang nggak enak, pasti langsung kamu lepaskan. Momen bahagia. Aduh. Hari ini kita jangan minum air, minum alkohol saja. Gelas ini, aku bersulang untukmu, Dokter Gu. Terima kasih sudah mengoperasi nenekku. Dan juga, kamu sudah membantuku menyelesaikan masalah di stasiun TV. Aku minum habis, kamu bebas. Aduh, aku. Duduk yang benar, jangan banyak gerak. Aku masih kuat minum. Baru minum segini saja. Masih berani memaksa orang lain minum. Aku kasih tahu ya. Sini tanganmu. Kamu mau apa? Tidak percaya pada seni yang hilang dari peradaban. Dokter Lu. Wajahmu mirip sekali dengan nyamuk. Shishi. Dekihi. Sayang, aku mau milkshake. Gelas yang ini sepertinya harus dibuatkan. Pagi, Jia Xiubo. Jia Xiubo, akhir-akhir ini cuacanya agak dingin. Saya bawakan latte panas untuk Anda. Siapa yang suruh kamu menaruh sampah di mejaku? Saya dengar dari teman-teman kantor, Anda lebih suka minum latte. Jadi,
saya pikir ini perfect. Kamu di sini untuk bekerja. Rupanya dia datang bukan untuk cari muka. Hei! Penyiar Jiang itu, bukannya kemarin dia ramah banget sama bos. Kok hari ini malah cari gara-gara sama atasannya sendiri. Kayaknya nasibnya bakal apes. Nih, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Maaf, Pak Zeng. Saya tidak akan bekerja di sini lagi ke depannya. Saya permisi kerja dulu. Kembali. Bawa juga sampahmu sekalian. Sepertinya ada orang yang telinganya bermasalah. Ya, sampah. Permisi. Penyiar Jiang, kemarin aku belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Lin Yao. Untuk kedepannya, mohon bimbingannya. Ternyata dia naik jabatan karena jual diri. Memang penyiar jin matanya paling jeli. Sekali lihat saja sudah tahu dia orang macam apa. Makanya, kita jauhi saja dia lain kali. Penyiar jin itu kenapa sih? Padahal kemarin kelihatannya baik-baik saja. Mungkin hari ini suasana hatinya lagi jelek saja. Nggak apa-apa, kok, Yoyo. Aku tidak peduli orang lain mau bagaimana terhadapku. Selama aku melakukan tugasku dengan baik, aku pasti bisa membuat dia menyukaiku. HMPH, Xiao Ai, kamu tegar sekali. Ya, gini deh, nanti pulang kerja aku traktir makan. Wolf. Kalau begitu, hari ini. Ada berita penting. Semuanya, kumpul di sini. Halo? Saya mau konfirmasi lokasi kebakarannya. Tim kita sudah berangkat ke lokasi kejadian. Baik, baik, baik. Pak Direktur, terjadi kebakaran besar di pabrik kimia pinggiran barat. Penyebab kebakaran belum diketahui. Kabarnya, masih ada warga yang terperangkap di dalam. Segera kirim satu tim siaran langsung ke sana. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Saya sulit bergerak. Saya baru dapat peta pabriknya. Saya bisa di sini untuk memberikan dukungan teknis. Tugas kali ini sangat penting. Jadi, siapa yang berangkat? Pak Kepala, bagaimana kalau Xiao Ai saja yang pergi? Tapi Xiao Ai belum pernah liputan lapangan. Apalagi situasi kali ini sangat darurat dan berbahaya. Kemarin dia bilang ke saya mau menunjukkan kinerjanya. Dia tidak akan mundur dari bencana kali ini, kan? Penyiar Jiang, saya tidak bilang tidak mau pergi. Pak Direktur, berikan saya satu tim siaran langsung. Saya akan berangkat sekarang juga. Sesampainya di lokasi, pastikan kamu jaga keselamatan. Aku juga ikut. Penyiar Jiang. Kamu sengaja mau menggertak dia? Ya, siaran langsung di tempat seperti pabrik kimia. Pasti bakal membuatnya jadi kucel dan berantakan. Dasar sialan, tertawa lagi dia. Kamu tahu apa hubungannya dengan Tuan Muda Gu dari keluarga Gu? Kamu tahu siapa Tuan Muda Gu itu? Maksudmu Gu Shen itu adalah Gu Shen. Pantas saja anak magang ini sudah dipecat, tapi tiba-tiba malah diangkat jadi pegawai tetap. Penyiar, aku ingat sekarang. Aku pernah bertemu dengan Gu Shen ini sebelumnya. Waktu itu di rumah sakit. Dia dan Suai menjelek-jelekanku. Si Suai itu bahkan bilang, kalau Gu Shen itu pacarnya. Apa katamu? Penyiar Jiang, jangan panik begitu, dong. Dia pasti bohong. Coba pikir, Tuan Muda Gu itu kan pria idaman semua orang. Sedangkan Suai itu cuma jalang murahan. Mana mungkin Tuan Muda Gu serius dengannya? Gu Shen tidak akan suka wanita serendahan dia. Penyiar Jiang, kenapa kamu begitu emosi? Jangan-jangan, kamu ada hubungan dengan Gu Shen. Sebelum aku ke luar negeri, aku dan Gu Shen sudah membicarakan pernikahan. Hanya saja, keluarganya sedang ada sedikit masalah. Aku tidak bisa membantu. Jadi kami harus putus. Tapi menurutku, kami belum benar-benar putus. Kali ini dia kembali, juga untuk balikan sama dia.
Bukannya dia kabur karena mata duitan. Nggak menyangka si Gujia bisa bangkit lagi. Makanya dia balik lagi, cih. Bak Jiang, aku paham. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berdua kerja sama saja? Aku bantu kamu singkirkan si Suai. Kita sepakat, aku juga akan putus sama dia. Bawa petanya, ayo. Siap. Kebakaran sebesar ini. Halo, para pemirsa sekalian. Saya reporter dari SKC. Sekarang, saya akan melaporkan untuk Anda situasi terkini dari lokasi kebakaran di pabrik kimia pinggiran barat. Permisi, saya mau tanya, kira-kira kapan apinya mulai muncul? Tidak tahu, saya tidak tahu kapan mulainya. Iya, asap tebalnya keluar dari dalam gudang. Di dalam masih banyak orang yang belum berhasil keluar. Apakah penanggung jawab kalian ada di lokasi? Ada, di sebelah sana. Selamat siang, Pak. Apa benar Anda penanggung jawab pabrik ini? Iya, betul. Titik apinya sudah ditemukan. Masih belum jelas. Saat ini para pekerja belum dievakuasi sepenuhnya. Jadi kami juga tidak bisa mengirim orang masuk untuk menyelidiki. Suai, kenapa kamu cuma memberiku siaran yang datar begini? Apa gunanya? Yang aku mau adalah visual yang paling nyata. Baru dapat kabar, titik api pertamanya di gudang. Kamu cepat ke gudang sekarang. Apa sekarang bisa masuk? Tentu saja tidak bisa. Tempat itu sekarang yang paling berbahaya. Segitunya takut bahaya. Masih mau jadi jurnalis tidak? Tentu saja saya mau. Menjadi jurnalis adalah cita-cita saya sejak dulu. Bagus, itu yang mau ku dengar. Aku tunjukkan kau jalan tikus. Kamu bisa menghindari penanggung jawab untuk sampai ke sana. Pak kamerawan, kita ke gudang, ya. Hah? Presenter Su. Di sana berbahaya sekali. Anda yakin mau ke sana? Tadi Bapak juga dengar, kan, apa yang dibilang penanggung jawab. Masih banyak pekerja yang belum berhasil keluar. Hanya kalau kita yang pertama menemukan titik apinya, mereka baru punya harapan untuk selamat. Baiklah, saya ikut dengan Anda. Kenapa tidak pada kerja? Malah berkerumun di sini? Ada apa? Dokter? Pabrik kimia di pinggiran barat kebakaran besar. Katanya, tim medis akan segera dikirim untuk penyelamatan. Kebakaran? Ya. Lihat, stasiun TV sudah ke sana semua. Kok dia di sini? Bukannya dia pasien perempuan yang waktu itu datang ke rumah sakit. Ternyata dia seorang pembawa berita. Gawat, di belakangnya mulai berasap lagi. Sepertinya apinya membesar lagi. Sue. Dokter Gu, aku baru pertama kali lihat. Dokter Gu begitu terburu-buru untuk pergi menolong. Tim medis mana? Mereka. Mereka seharusnya ada di bawah, siap untuk segera berangkat. Hei, Dokter Gu. Kamu mau kemana? Hei. Sue, kamu tidak apa-apa. Aku Tidak apa-apa. Hei, jangan. Di sini terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa masuk lagi untuk siaran. Ayo kita pergi. tolong. Di dalam masih ada orang. Loh, kok ada anak kecil di sini? Itu adik perempuanku. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Kamu bawa dia dulu ke ambulans di depan Plaza Hua. Hei, tunggu. Kamu mau kemana? Aku harus masuk. Anak itu masih menungguku. Aku tidak bisa diam saja. Terlalu berbahaya. Sue, kamu hati-hati. Permisi, Pak. Jiang Yining. Bagaimana bisa kamu membiarkan Suai pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Pak Direktur, saya dapat kabar kalau di sana ada titik transaksi ilegal. Beraninya kamu mengambil keputusan sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, keluarga Gu tidak akan melepaskanmu. Keluarga Gu. Pak Direktur, Anda juga tahu, kan kalau Xiao Ai dan Tuan Muda Gu punya hubungan terlarang. Bicara apa kamu ini? Omong kosong.
Benar-benar bikin aku marah. Hei, ayo ambil fotonya. Dokter, di sini ada yang terluka. Bawa ke ambulans dulu. Cepat. Kamu dari stasiun TV. Benar. Apa kamu kenal Suai? Suai? Dia barusan masuk ke lokasi kebakaran. Apa? Hei, dokter, tunggu. Aku ikut denganmu. Ah, apa ada orang? Masih adakah orang di sini? Adik kecil, kamu di mana? Adik kecil, kamu di mana? Kamu tidak apa-apa. Lari. Berlutut dan tunggu. Sadar, sadar. Kamu tidak boleh tidur. Lihat aku. Cepat angkat tangan. Segera siapkan. Aku sendiri yang akan memberinya pertolongan pertama. Siapkan tandu. Sue. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Sue. Lain kali, jangan pernah lagi mengambil risiko seperti ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Lepaskan aku. Pasta jahe kacang. Gawat. Kenapa si tangan hantu datang sendiri? Apa hubunganmu dengan wanita ini? Dia bukan wanita ini. Namanya Suai. Dia adalah... Jangan katakan. Gusheng dan aku hanya menikah pura-pura. Tidak perlu sampai semua orang tahu. Penyiar Jiang. Aku dan Dokter Gu tidak punya hubungan apapun. Jangan salah paham. Bibi. Setelah sekian lama, kamu nggak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku. Jiang Yining, ini ada apa? Aku dengar-dengar. Penyiar Jiang itu sebelum pergi ke luar negeri, punya sahabat pria yang hampir menikah. Jangan-jangan dia orangnya. Tapi Dokter Gu dan Suai kan sudah. Jiang Yining, di antara kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Dan lagi, caramu memperlakukan istriku tadi, membuatku sangat tidak senang. Istri. Benar, kami sudah menikah secara resmi. Oh, Dokter Gu, kami juga mau pergi ke lokasi acara. Hei, tunggu aku. Jangan bergerak. Biar aku periksa, apa ada lagi yang tidak nyaman? Bukannya aku sudah bilang jangan katakan apa-apa. Apa aku sememalukan itu sampai harus disembunyikan? Bukan begitu maksudku. Bukan itu masalahnya. Dia itu mantan pacarku. Malam itu, kamu lihat pesan di ponselku, kan? Enggak, kok. Aku bukan orang yang suka lancang lihat-lihat. Kalau begitu, coba lihat lagi yang jelas. Coba lihat, apa aku balas pesannya. Buat apa juga aku lihat sampai sedetail itu. Aku mau lanjut kerja lagi. Kamu mau kemana? Sini aku periksa lukamu. Nggak usah, cuma luka kecil. Aku mau. Aduh, ku bilang aku tidak apa-apa. Akhirnya nurut juga. Diam di sini, jangan bergerak. Kenapa kamu selalu begini padaku? Maksudmu apa? Kamu kelihatan peduli dan perhatian banget sama aku. Padahal, hubungan kita sebelumnya kan cuma pura-pura. Tadi bukannya kamu pemberani banget, ya? Aku pelan-pelan.
Ayo. Sudah selesai. Nih, aku kasih permen. Kayak anak kecil saja. Permen jeli kok, jangan takut. Aku tidak suka. Ya sudah, kembalikan. Gu Shen. Aku mau menanyakan sesuatu padamu. Tentang. Korban luka di sebelah sana terlalu banyak. Kita kekurangan orang. Aku mengerti. Aku segera ke sana. Tadi kamu mau tanya apa? Tidak apa-apa. Menyelamatkan orang lebih penting. Kamu pergi dulu saja. Apa ini benar-benar hanya kebetulan? Oh. Xiao Ai, selamat ya untuk berita yang kamu siarkan itu. Beritanya dapat jumlah penonton tertinggi sepanjang tahun ini. Iya, loh, di internet juga banyak yang memujimu. Katanya kamu nekat masuk ke lokasi kebakaran untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Pemberani sekali. Terima kasih atas pujian kalian semua. Ini memang sudah menjadi tugasku. Tapi, yang paling harus kita syukuri adalah Bapak Direktur. Karena sudah memberiku kesempatan ini. Permisi, saya mau kerja. Benar, kan? Ini juga berkat Mbak Jiang. Maaf, Pak Direktur, saya sibuk. Penyiar Jiang. Penyiar Jiang. Penyiar Jiang, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kau datang untuk menertawakanku. Oh bukan, ya, di bidang jurnalistik, Anda selalu menjadi senior yang sangat saya hormati. Dan lagi, diam, aku tidak perlu dengar semua omong kosong ini. Suan, antarkan Nona Xiao keluar dengan hormat. Penyiar Jiang. Ibu biarkan dia pergi begitu saja. Memangnya kamu mau aku yang jadi penjahatnya, lalu menamparnya. Penyiar Jiang, jangan marah. Untuk memberi pelajaran pada si jalang kecil itu, tidak perlu kau ikut campur. Kamu punya ide apa? Suan punya seorang kakak laki-laki bernama Su Cheng Chai. Dia mungkin bisa membantu. Akhirnya kami menemukanmu juga. Utang lo ke gue, kapan mau dibayar? Beri aku waktu 3 hari lagi. Dalam 3 hari, aku pasti bisa melunasinya. Hei! Minggir, minggir. Gue kasih lo 1 hari lagi. Hahaha. Awas kalau sampai tidak lunas. Hahaha. Hah. Su Cheng Chai. Cewek dari mana ini? Gue sibuk, gak ada waktu buat ngurusin lo. Saya rekan kerja adikmu. Nama saya Lin Yao. Kudengar kamu sedang kesulitan uang. Bukan urusan lo. Tapi, hidup adikmu enak sekali. Dan dia menikah dengan pria yang sangat mapan. Cewek, di mana dia? Cepat kasih tahu gue. Benarkah? Wah, bagus sekali. Jangan terlalu senang dulu. Nenek. Dokter Du, kenapa Anda bisa di sini? Nenek punya rahasia enak buatmu. Aduh, cucu kesayanganku. Kenapa baru kasih tahu nenek? Kamu ini, ya, kabar sebaik ini, kok nggak bilang sama nenek? Nenek, Xiao Ai juga khawatir. Dengan kesehatan nenek. Dia mau tunggu nenek sembuh dulu, baru kasih kejutan. Oh, begitu ya? Iya, Nek. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari nenek. Xiao Ai kita ini. Sejak kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Sudah banyak menderita. Sekarang akhirnya dia punya tempat berlabuh yang baik. Nanti kalau nenek sudah tiada, di alam sana, nenek bisa tenang saat bertemu ayah dan ibunya. Nenek. Nenek nggak boleh lagi bicara soal meninggal-meninggal begitu. Aku beneran marah. Lo nanti. Lagi pula,
nenek akan hidup sampai 10.000 tahun. Aduh, kalau begitu nenek jadi kura-kura purba, dong. Nenek. Makanya nenek harus percaya pada kemampuan medis saya. Nenek, kan masih harus melihat saya dan Xiao Ai menempuh perjalanan yang masih sangat panjang. Masih belum mau dilepas, nih. Enggak, kok. Tidak dilepas juga tidak apa-apa. Tapi, sebentar lagi saya ada operasi. Nanti pulangnya agak malam. Baru kita lanjutkan lagi. Siapa juga yang mau lanjut sama kamu? Aku mau tanya sesuatu. Kamu masih ingat permen buah yang kamu kasih ke aku? Permen buah? Kenapa memangnya? Idu. Kamu datang dari mana? Buat apa kamu panggil aku ke tempat seperti ini? Memangnya begitu caramu bicara sama kakakmu? Kita sudah lama sekali tidak bertemu. Memangnya salah kalau aku aja kamu kangen-kangenan? Sejak kamu mencuri uang berobat nenek dan menghabiskannya untuk judi, di mataku, kamu sudah bukan kakakku lagi. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ini uang dari ibu untukmu, 16.000. Mau? Boleh. Tapi kamu harus bantu aku. Aku punya seorang klien di sekitar sini. Bantu aku antarkan sesuatu. Barang apa? Kenapa tidak kamu antar sendiri? Klien itu seorang wanita. Tidak pantas kalau aku masuk ke kamar hotel wanita itu. Jadi, kamu mau aku yang antar? Boleh. Berikan UK-nya padaku. Have you picking more spaghetti and sausage? Tumben sekali Su Chen Xiao hari ini gampang diajak bicara. Pasti ada yang tidak beres. Su Cheng Chai Si tidak berguna itu, urusan sepele begini saja tidak bisa beres. Untung saja aku punya rencana cadangan. Dasar jalang, ini akibatnya karena dulu kau menolakku. Lihat keadaanmu sekarang. Diantar oleh kakakmu sendiri ke ranjang bos kaya. Tugasku hanya mengantar sampai sini. Pak Wang masih menunggu di kamar. Tuan muda, sesuai perintah Anda, mata-mata telah ditempatkan di dekat nyonya muda. HM. Dia tadi lari keluar. Firasat saya tidak enak. Tolong Anda cek di mana dia sekarang. Baik, tunggu. Gawat, nyonya muda pergi ke sebuah hotel milik grup Gu. Dan kakaknya juga ada di sana. Siapa? Kalau begitu, kita sepakat, ya, fotonya untukmu. Nah, kalau si cantik ini jadi milikku, ya. Pak Wang, silakan dinikmati pelan-pelan. Wah, wah, perhatian sekali, ya, iya, kan. Sial, habis 500.000 lagi uangku. Cantik, hari ini aku akan memanjakanmu sepuasnya. Ah, tentu saja. Heh, heh. Wow. Kamu, kuncimu. Kamu itu dibeli pakai uang. Kamu pikir mau lari kemana? Mama. Teriak. Teriak panggil bapak ibumu juga percuma. Akan kutunjukkan padamu di sini. Bagaimana ini bisa membuatmu tersandung. Arg, Ah ah. siapa kalian? Brengsek. Hei, dia ini kubeli pakai uang, tahu. Nyonya muda, ada apa ini? Jangan biarkan siapapun naik ke lantai 2. Suan, Suan, lihat aku baik-baik. Siapa aku ini? Sudah ingat, belum?
Siapa aku? Aku tidak tahu. Oh, ternyata kamu masih kenal aku. Kamu yang membawaku pulang. Memangnya siapa lagi? Sue Ai. Nyalimu semakin besar saja, ya. Dengar, aku bisa jelaskan. Sebenarnya, kakakku yang menipuku untuk pergi ke sana. Kamu tidak pernah bilang padaku kalau kamu punya kakak laki-laki. Itu karena Cukup, Sue Ai, kamu itu selalu saja punya alasan. Kalau hari ini aku tidak datang tepat waktu, lalu bagaimana? Jadi kamu rela saja dijual oleh kakakmu, begitu? Waktu itu aku harus bagaimana? Aku bisa apa? Mau dengar? Bagus. Dengarkan aku baik-baik. Sekarang kamu bukan hanya Suhai, tapi juga istriku. Jaga dirimu baik-baik. Ingat itu. Tidak. sepertinya Tuan Muda Gu. Semalam benar-benar marah. Nyonya muda, Anda sudah bangun. Bibi ada di sini. Ini bubur yang dibuatkan Tuan Muda untuk Anda. Ini Gushen yang buat untukku. Betul. Tuan Muda bahkan secara khusus bertanya pada saya cara membuat bubur. Sebenarnya, Tuan Muda itu kelihatannya saja dingin. Tapi di dalam hatinya, beliau sangat peduli pada Anda. Kemarin, beliaulah yang pertama kali sadar. Dan merasa Anda mungkin sedang dalam masalah. Makanya beliau menyuruh mata-mata keluarga Gu untuk mengikuti Anda. Begitu tahu Anda celaka, beliau langsung bergegas ke sana. Gushen, kenapa kamu begitu baik padaku? Pak Wang, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Bapak tahu apa kesukaan Tuan Muda sehari-hari? Saya ingin memberinya hadiah, tapi saya tidak tahu hadiah apa yang paling pas. Yang ini. Beberapa hari lagi, Xie akan menghadiri sebuah seminar kedokteran. Nanti, semua orang akan hadir dengan pakaian resmi. Bagaimana kalau kamu berikan saja dia satu? Sepertinya ini cocok untuk hadiah permintaan maaf. Halo, Yuyu, ada apa? Xiao Ai, kamu belum sampai di stasiun TV, kan? Aku sudah hampir sampai. Jangan, kamu jangan datang. Pokoknya jangan datang ke stasiun TV. Kamu dengar, kan? Baik, Pak. Tolong menepi di sini saja. Hang. Tapi, aku sudah sampai. Halo, Nona Su, permisi, apa Anda pernah melihat foto-foto ini? Nona, apakah foto ini milik Anda? Iya, menurut kabar burung, Anda sebenarnya sudah menikah dengan keluarga konglomerat. Pria itu adalah Mailong, pimpinan grup Gu. Permisi, apakah kabar ini benar? Apa tanggapan dia mengenai foto-foto ini? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya bukan Nona Su. Anda benar-benar tidak mau menjawab pertanyaan kami. Cukup. Ini stasiun TV. Area perusahaan ini bukan pasar. Dia tidak punya kewajiban untuk menjawab cecaran pertanyaan kalian. Ayo kita pergi, Nona Su. Nona Su, Nona Su. Keluarga kaya dan terpandang seperti ini paling mementingkan gengsi. Noda ini, sekalipun coba ditutupi, memangnya bisa hilang. Begitu foto-foto ini tersebar, kita lihat saja siapa yang masih berani menerimanya. Siang Ziguo, caramu ini benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, wanita ini sama sekali tidak pantas untukku. Aku pasti akan mendapatkannya. Lihat situasi nanti saja. Dokter Gu, perjalanan Anda pasti merepotkan. Bagaimana perkembangan rencana penanganan untuk pasien THT itu? Dokter Gu, ada apa? Liki, apa yang terjadi? Dokter Lu, Anda sepertinya belum sempat melihat ponsel. Masalah ini sudah membuat heboh di perusahaan. Gawat, sudah jadi trending topik. Sebaiknya kita pergi dulu. Sudah ketahuan siapa pelakunya. Semuanya sudah diselidiki. Kakak dari Nyonya Muda yang lebih dulu memancingnya ke hotel. Lalu, orang-orang dari keluarga Lin juga ikut bertindak. Merekalah yang mencekoki Nyonya Muda dengan obat. Mereka juga mengambil foto. Keluarga Lin, sepertinya mereka benar-benar cari mati.
Sue, apa yang diberitakan di berita itu semuanya benar. Kamu benar-benar sudah jatuh terpuruk. Ya, makanya ku bilang. Padahal awalnya kan sudah mau dipecat, tiba-tiba malah diangkat jadi pegawai tetap. Oh, ternyata dapat backingan kuat, ya. Kalian bicara apa? Sih, Sue Ai diangkat jadi pegawai tetap itu karena kemampuannya. Dia memang seharusnya tidak dipecat. Mau mengelak bagaimanapun. Skandal ini sudah jelas-jelas terjadi. Aku dengar tadi pagi, saham grup Gu anjlok 10%. Menurutmu para pemegang saham itu bakal gampang memaafkan keluarga Gu? Dulu, Su Angusheng demi menekuni bidang kedokteran, rela melepaskan hak waris atas usahanya. Sekarang dia sudah meraih pencapaian di dunia kedokteran. Dia baru saja memenangkan penghargaan medis paling bergengsi di tingkat internasional. Kalau pengaruh peliharaanmu itu Bisa berakibat fatal. Ini bukan maksudku. Sue Ai, hidupku sudah tidak berarti lagi. Kenapa kalian semua berkerumun di sini? Tidak perlu kerja. Xiao Chen, untuk sementara waktu, kamu jangan datang menjenguk dulu. Direktur Han, maksud Anda, saya diskors. Lalu, kapan saya bisa kembali bekerja? Begini, nanti kita bicarakan lagi setelah situasinya mereda. Untuk masalah ini, kamu harus mengerti posisi kami. Meskipun kamu sudah menikah dengan Tuan Muda Gu, tapi, stasiun TV kita ini kan berhadapan dengan publik. Kalau masalah ini sampai tersebar, dampaknya bagi keluarga Gu juga cukup besar. Itu tidak akan baik. Baik, aku mengerti. Aku tidak enak badan. Biar aku temani kamu. Ya, aku bisa sendiri. Halo, Gusi. Kamu sedang apa? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sudah sampai di rumah sakit? Kenapa tidak masuk? Maaf. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Kamu pasti sudah lihat berita yang sedang viral itu. Foto-foto itu diambil tanpa sepengetahuanku. Ya, aku tahu. Selain itu, ada lagi yang lain. Kita akhiri saja. Maksudku, aku ingin mengakhiri hubungan kita. Kita bercerai. Xiao Ai. Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Aku sadar, tapi aku tidak mau menyeretmu ke dalam masalah ini. Bagi kamu dan keluarga Gu, bercerai denganku adalah pilihan terbaik. Apa ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Tidak ada. Xiao Ai, kumohon jangan minum lagi, beneran. Aku tidak mengerti apa salahku. Awalnya, bertemu dengan pria brengsek yang selingkuh. Lalu, setelah bersusah payah, akhirnya bertemu Angel AS. Aku kembali merasakan cinta yang sama. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Ya, aku tidak tahu. Tapi, setiap kali aku berpikir untuk membencinya, dadaku terasa sesak seperti ada batu besar yang mengganjal. Rasanya begitu sesak dan sulit bernapas. Perutku sakit, rasanya tidak tertahankan. Mbak, kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Orangnya sudah kutemukan. Kalau begitu, kamu boleh pergi dulu. Xiao Ai, kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Kamu. Akulah orang yang dia sebut dengan penuh penyesalan itu. Aku Suyuan, aku pamit. Tunggu sebentar.
Ini juga barang milik Xiao Ai. Pak Gu, aku harap Anda bisa menjaga temanku baik-baik. Dia sebenarnya sangat peduli padamu. HM. Pasti akan kujaga. Halo. Halo. Malam itu, kita, HM. Kamu sudah ingat aku. Hei, Kamu tidak ada di sana malam itu. Anjing kecil itu. hehehe, aku cinta kamu. MMM. Jangan marahi aku. Aku sudah sedih banget. Kamu sedih kenapa? Aku akan bercerai dengan suamiku. Cerai? Bukannya bagus kalau cerai. Toh, kamu selalu merasa dia memaksamu, kan? Mengancammu. Aku kasih tahu kamu satu rahasia. Sebenarnya, aku sama sekali tidak mau cerai darinya. Hari ini aku bahkan sengaja beli hadiah untuk minta maaf padanya. Ini. Kembalikan, itu untuk Gushen. Bagaimana? Bagus, tidak. Selera kamu. Benar-benar sulit untuk dipuji, ya. Kalau begitu, biar aku yang terima untuknya. Lagi pula, kamunya juga sudah ada di depanku. Jangan sentuh aku. Nanti Gushen bisa marah. Sebenarnya, sekarang pun aku sudah membuatnya sangat marah. Aku sama sekali tidak mau cerai darinya. Tapi, aku juga tidak mau membebaninya. Aku juga tidak mau dia kehilangan semua yang sudah dia dapatkan gara-gara aku. Kamu menganggapnya terlalu lemah. Kamu juga terlalu meremehkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Tadi malam aku pergi. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Kalau sudah bangun, jangan malas-malasan lagi. Semalam kamu yang mengantarku pulang. Tidak ada orang lain. Memangnya kamu berharap ada orang lain? Bukan itu maksudku. Sudahlah, cepat bangun. Hari ini ada urusan, cepat. Oh, iya. Hari ini jadwal kita mengambil surat cerai. Terkadang aku benar-benar ingin menjahit mulutmu itu. Kalau kamu tidak banyak bicara, suasana hatiku bisa jauh lebih baik. Aku kan tidak salah bicara. Memang kenyataannya begitu. Lagi pula, aku sudah diskors oleh perusahaan. Aku juga tidak mungkin bisa pergi kerja. Pakai ini. Ganti dengan ini. Jam 2 siang nanti, ikut aku ke acara penghargaan dunia medis. Kamu mau aku ikut denganmu? Iya. Turun dari mobil. Kamu yakin mau ini? Aku hanya akan bertanya 3 kata. Oke. Oh, Pak Ketua. Lama tidak bertemu. Ini adalah... Oh, aku baru ingat. Dia kan perempuan yang diterima wawancara hari ini. Aib ranjangnya sudah tersebar kemana-mana. Masih berani juga dia muncul di depan umum. Biar saya perkenalkan pada kalian semua. Sue Ai, istri saya. Bukan seseorang dari berita yang sedang viral.
Aku benar-benar tidak bisa masuk bersamamu. Kalau aku masuk, semua orang akan menertawakanmu. Tidak bisa? Kamu harus ikut denganku. Nanti waktu suamimu ini menerima penghargaan, siapa yang akan bertepuk tangan? Asheng, selamat ya atas penghargaannya. Kenapa kamu membawanya kemari? Urusan antara aku dan istriku, kurasa tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, merupakan sebuah kehormatan besar bisa mengundang para cendekiawan dari dunia medis untuk hadir di upacara penghargaan ini. Baiklah, sekarang, mari kita sambut peraih penghargaan medis puncak tahun ini, Gu Sheng, untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Selamat. Kamu lihat, kan, Asheng itu terlahir sebagai anak emas. Hatinya tidak pernah luluh pada siapapun, baik dalam mengejar impian maupun cinta. Dia terlahir untuk bersinar begitu cemerlang. Tapi sekarang, karena kamu, banyak sekali orang yang menertawakannya. King Ju, kumohon, jangan bersikap seperti ini lagi. Kalau kamu masih punya sedikit kontrol diri, kamu tidak seharusnya di saat dia paling bersinar, menghancurkan semua ini. Kamu tidak boleh pergi. Hari ini adalah momen terpentingmu. Aku lebih baik tidak menyesal. Justru karena hari ini adalah hari terpentingku. Makanya kamu tidak boleh pergi. Terima kasih kepada dunia medis yang telah menganugerahkan penghargaan ini kepada saya. Dunia kedokteran itu seluas samudra dan setinggi gunung. Saya hanyalah orang yang beruntung. Karena menemukan sebuah jalan yang belum pernah dilalui oleh para pendahulu. Ini sungguh merupakan kehormatan terbesar bagi saya. Saya ingin berterima kasih kepada guru saya, rekan-rekan saya, dan juga berterima kasih kepada para pasien yang telah mempercayai saya. Juga ada satu orang yang selalu bersedia mendampingi saya. Kalau begitu, boleh kami tahu, siapakah orang itu? Dia adalah istri saya. Dialah yang menguatkan keyakinan saya. Terakhir, saya ingin mengklarifikasi beberapa rumor yang tidak benar. Hubungan saya dan istri saya sangat baik. Tidak ada orang ketiga dalam pernikahan kami. Mengenai urusan kotor di baliknya, keluarga Gu sudah mengirim orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Kami akan memperhitungkannya satu persatu. Mari kita sekali lagi beri selamat kepada pemenang penghargaan pemetik bintang termuda sepanjang sejarah ini. Ashen, apa kamu harus memilih wanita kotor itu? Jiang Yining, ini adalah peringatan pertamaku dan juga yang terakhir. Aku sudah tahu semua perbuatan kotor yang dilakukan keluarga Lin. Kalau sampai aku tahu kamu juga terlibat di dalamnya, aku tidak akan melepaskanmu. Asiang, dengarkan penjelasanku. Luna, kamu sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Kakakmu dan juga Lin Yao. Kakakmu melakukannya hanya demi uang. Sedangkan Lin Yao, dia murni hanya ingin menghancurkanmu. Oh, dan mantan pacarmu yang tidak berguna itu juga ikut terlibat. Mereka tega sekali menggunakan cara sekotor ini. Bawa mobil ke panti rehabilitasi di pinggiran barat. Untuk apa kita ke panti rehabilitasi? Nanti kamu juga akan tahu kalau sudah sampai. Jalan. Hei, kamu gila? Ya, kamu gila? Kamu gila. Cepat pergi, pergi sana. Hei, kamu tidak boleh ada di sini. Cepat pergi. Hei, pergi. Besok temui aku, biar kuobati penyakitmu. Jangan takut. Orang-orang ini tidak waras. Mereka tidak punya sopan santun, makanya butuh rehabilitasi. Kenapa kamu menolongku? Sehari yang lalu, aku mengambil alih tempat ini. Hanya karena Su Shengqiang. Hei, kenapa ini? Silakan ikut saya ke sebelah sini. Su
Cheng Chai, kamu. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, jangan. Jangan mendekat. Ini semua ulahmu. Kamu yang menyuruh mereka menangkapku dan membawaku ke sini. Tuan Su, Anda menderita kecanduan narkoba dan alkohol yang parah. Dan juga kecanduan obat-obatan. Membawamu ke sini adalah demi proses pemulihanmu. Aku tidak begitu. Lepaskan aku. Pak, apa hak Anda memukul saya? Hanya karena kamu itu sampah masyarakat. Berani-beraninya kamu menyakiti adik kandungmu sendiri. Bekerja sama dengan orang luar untuk membiusnya. Lalu menyerahkannya ke ranjang laki-laki tua. Semua itu hanya demi uang. Itu semua utangnya padaku. Saat dia lahir, ibu mengalami pendarahan hebat. Ayahku tewas dalam kecelakaan mobil saat dalam perjalanan menjenguk ibu. Dia berutang padaku, dia yang berutang padaku. Direktur, sepertinya Anda harus menggunakan cara yang lebih keras padanya. Anda benar, Dr. Gu. Kalian semua dengar itu. Siap. Jangan pergi. Kembalikan padaku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dia itu kakakmu. Bagaimana penanganannya? Coba jelaskan. Sejak dia menipuku untuk meminta bantuan. Saat adik Nanfang belum juga sadar, di hatiku, dia sudah bukan lagi milikku. Sudah, tidak usah dilihat lagi. Pulang sana, cepat masuk. Tuan Muda Gu, Aku mohon padamu. tolong bebaskan Yao Yao. Aku mohon, demi hubungan baik antara keluarga Gu dan keluarga Lin yang sudah terjalin turun-temurun. Tolong keluarkan dia dari panti rehabilitasi itu. Tidak. Tolong aku, Yu. Lepaskan, aku mohon. Lin Yao dari keluarga kalian, yang terhormat sebagai nona besar keluarga Lin, justru bersekongkol dengan preman pasar gelap, memberi obat pada istriku, bahkan mengambil foto dan menyebarkannya di internet. Atas dasar apa kalian menyuruhku melepaskannya? Kapan dia bisa keluar? Berdasarkan diagnosis dari panti rehabilitasi, Nona Lin ini menderita gangguan jiwa yang parah. Dia sangat berpotensi membahayakan masyarakat. Waktu pemulihannya paling cepat 1,5 tahun. Paling lama seumur hidup. Jadi kamu mau mengurung Yao kami di sini seumur hidupnya? Hei, Gu, keluarga kita ini sudah bersahabat turun-temurun. Apa kamu harus bertindak sekejam ini? Justru aku yang mau menanyakan itu pada Lin Yao. Dulu saat dia bersengkongkol dengan pria brengsek itu, saat dia mencekoki istriku dengan obat, apa dia pernah berpikir kalau suatu saat, dirinya juga akan dibuat tak berkutik? Mengingat keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Lin Yao dan suaminya yang pecundang itu. Merawat sampah itu sudah. Jangan sungkan-sungkan. Pergi. Ayo pulang. Kalau mau tanya sesuatu, tanyakan saja. Kamu sebenarnya sudah punya solusinya dari awal, kan? Tentu saja. Memangnya aku akan menunggumu minta cerai? Lalu, kamu tidak keberatan dengan foto-foto itu? Pria manapun pasti akan keberatan. Aku juga seorang pria. Setiap kali aku teringat ada orang yang melihat foto-foto itu. Aku rasanya ingin mencungkil semua bola mata mereka. Tapi, kamu ini, kan dokter. Kamu meledekku lagi, ya? Iya. Sejujurnya, aku merasa sangat terhina. Tapi aku tahu ini bukan salahmu. Sayang. Apa masih banyak hal yang belum kamu ceritakan padaku? Saat ini aku tidak. Aku bisa memberimu waktu, tapi kesabaranku ada batasnya. Aku harap aku bisa mendapatkan jawabanmu sebelum aku kecewa. Jalan. Yeah. Azhen, ikut aku sebentar. Kamu mau melakukan apa? Mungkin orang dari keluarga Lin datang mengganggunya lagi. Tidak apa-apa, aku pergi sebentar. Halo, dengan siapa ya? Permisi, apa benar ini dengan Suai? Iya, saya sendiri. Ini aku,
PINU. Kakak seniormu, PI. Aku sudah kembali. Kakak senior. Kak, bukannya kakak kuliah di luar negeri? Benar, ini aku sudah lulus dan kembali. Kebetulan hari ini aku mau traktir teman-teman makan. Hari ini. Adik kelasku, jangan sampai kamu tidak datang, ya. Semua sudah berjanji akan datang. Tinggal kamu saja yang belum. Baiklah kalau begitu. Nanti kirimkan alamatnya padaku, ya. Nyonya muda, silakan minum airnya. Terima kasih, Paman Wang. Aku tidak usah minum. Oh, ya. Sebentar lagi tuan muda akan keluar. Tolong sampaikan padanya. Aku tidak makan malam di rumah. Aku ada janji dengan teman. Baik, Nyonya. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Urusan keluarga Qin, aku tidak ikut campur lagi. Mulai sekarang, lindungi Xiao sebaik-baik. Baik, saya mengerti. Tuan, Nyonya bilang tidak akan pulang untuk makan malam. Dia pergi bertemu temannya. Oh, begitu. Aku mengerti. Oh, ya, sepertinya di telepon aku dengar dia memanggil orang itu senior. Senior. Laki-laki. Apalagi, laki-laki yang punya maksud tersembunyi padanya. Tuan, apa perlu saya panggil Jin Xian? Untuk mengikutinya? Tidak usah. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Tuan. Sue Ai. Kamu sungguh membuatku kecewa. Junior, di sini. Senior, bukannya kamu bilang teman-teman yang lain juga datang? Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu akan datang? Jangan hanya berdiri di situ. Ayo, duduk. Makanannya sudah kupesan semua. Kamu tidak mungkin mau langsung pulang, kan? Terima kasih. Junior, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, selama beberapa tahun aku di luar negeri ini, aku tidak pernah melupakanmu. Masih ingat waktu kelulusan? Kamu pernah menyatakan perasaanmu padaku. Tapi aku... Itu sudah lama sekali. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Xiao Ai, aku tahu dulu aku yang menyia-nyiakanmu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku sudah menikah. Apa? Aku cuma pergi makan sama teman. Teman? Teman apa? Teman biasa. Aku kenal. Si Gu ini memang pencemburu berat. Sebaiknya aku tidak memberitahunya soal senior itu. Kamu kenal, kok. Itu loh, Tang Yuyu. Dia kebetulan baru dapat bonus hari ini. Lalu kami semua pergi makan bareng. Iya, aku bersumpah. Chuan, kamu sekarang sudah pintar berbohong, ya? Ah. Coba katakan, ada apa denganmu hari ini? Aku sangat marah sekarang. Kamu sudah berbohong. Pengurus rumah tangga sudah bilang semuanya. Di telepon, kamu memanggil orang itu. Atau jangan-jangan, kamu juga suka padanya? Tidak, aku tidak suka dia. Dia juga tidak suka aku. Itu Sue Ai. Aku melarangmu untuk dekat-dekat dengannya lagi. Aku melarangmu, ingat itu. Apa hakmu bersikap sewenang-wenang begini? Aku dan dia. Pagi sekali sudah berangkat kerja. Siang dan malam, dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Hai. Halo, Xiao Ai. Aku punya satu kabar baik dan satu kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar buruk. Kabar buruknya adalah siaran berita langsung sekarang. Sudah tidak pakai sistem shift lagi. Harus berdasarkan performa. Siapa yang paling bagus, dia yang siaran. Tidak bisa seenaknya mengundurkan diri, tapi ini kan tidak ada hubungannya denganku. Aku kan sudah diskors. Kalau begitu, ini bukan kabar buruk namanya. Tunggu dulu. Kabar baikku adalah Xiao Ai, kamu diaktifkan kembali. Direktur stasiun TV sudah menyetujuinya. Kalau begitu, dia harus masuk kerja dong. Benarkah? Tentu saja, cepat ke sini. Kamu. Aku sudah menikah. Apa? Kapan kamu menikah? Baru-baru ini. Kak,
Soal kita berdua, itu sudah jadi masa lalu. Jadi, sepertinya makan malam hari ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Tagihannya berapa? Kirim saja ke saya. Apa kita harus sebegini hitung-hitungan? Baiklah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan semua itu tadi. Kita selesaikan makan malam ini. Anggap saja kita teman lama yang sedang reuni. Bagaimana? Kamu janji. Aku janji. Oh ya, aku dengar kamu sekarang kerja di stasiun TV jadi pembawa berita. Tapi belakangan ini ada sedikit masalah. Aku sedang diskors. Padahal aku punya beberapa bahan berita yang sangat bagus. Tadinya mau kuberikan padamu. Bahan apa? Kamu ini, benar-benar tidak berubah. Ya, begitu bicara soal berita, kamu langsung semangat. Ini tentang sebuah tempat penampungan hewan telantar. Tempat itu sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Tapi tanahnya, baru-baru ini dijual ke seorang pengembang. Jadi, kemungkinan besar tempat itu akan ditutup. Padahal tempat itu adalah rumah bagi ratusan, bahkan ribuan hewan. Kalau sampai dihancurkan begitu saja, hewan-hewan itu bisa kehilangan tempat tinggal. Dan jadi terlantar. Mungkin kalau diekspos oleh berita, mereka masih punya secercah harapan. Ternyata kita benar-benar sepemikiran. Ya, kalau begitu, kita pergi bareng saja. Kak, sudah malam. Aku pulang duluan, ya. Nanti kalau kamu mau ke sana, jangan lupa ajak aku. Aku kenal dengan penanggung jawab di sana. Oke, dah. Dah. Gawat, apa aku pulang kemalaman? Ya, Gushen pasti sudah tidur. Oh, masih tahu jalan pulang, ya? Bar apaan? Isinya cuma musik-musik folk begitu. Ku dengar, cucunya punya gulungan fanshen. Inilah yang namanya karma untuk orang jahat. Jangan-jangan ini karanganmu. Ya, Sue Ai, kamu memang hebat, ya. Sampai membuat Asheng merebut Lin Jiajiang demi kamu. Streamer, apa maksudmu bicara seperti itu? Lin yang itu selalu menjebak Xiao Ai. Bahkan hampir membuatnya terlibat kasus kriminal. Dia mendapatkan akhir. Seperti ini, itu memang sudah sepantasnya. Ingat, kamu tidak akan pernah pantas untuk Xiao Ai. Ayo, jangan pedulikan dia. Kita pergi. Hahaha. Xuan, selamat ya, kamu sudah kembali bekerja. Dan juga, soal gosip-gosip palsu tentang 11 Ai. Mulai sekarang jangan ada lagi yang membahasnya. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi. Sepertinya kalian semua sudah dengar. Stasiun TV kita sedang melakukan reformasi. Sistem giliran kerja untuk pembawa berita sudah dihapus. Untuk materinya, kamu perlu pimpin tim sendiri. Kalian ada masukan? Baik, karena sepertinya tidak ada yang punya masukan. Kalau begitu, coba pikirkan baik-baik. Saya ada urusan lain. Permisi. Kak Suya, terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu belum tahu ya, kenapa mereka begitu? Sejak pemimpin timnya Gushen Ai, si Du Yuchen, mengumumkan hubungan kalian berdua, suasana di stasiun TV jadi berbeda. Dan kamu sekarang, dianggap sebagai tuan muda keluarga Gu yang sangat berkuasa. Mana berani mereka bergosip tentangmu seperti dulu. Bukan ini yang aku mau. Sudahlah, lebih baik fokus kerja dulu saja. Aku yakin suatu hari nanti aku akan membuktikan pada mereka. Kalau aku bisa bertahan di sini, itu murni karena kemampuanku sendiri. Semangat, aku percaya padamu. Tapi, kamu belum ada ide untuk materi baru, kan? Mau aku bantu cari? Sebenarnya sih ada. Tapi kali ini, kita urus urusan masing-masing saja. Kamu juga harus bisa mandiri. Aku bisa tangani ini sendiri, kok. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan lagi setelah semuanya beres ya. Halo. Permisi, apa benar ini penampungan hewan telantar? Saya wartawan dari stasiun TV SKC. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Baik, kalau begitu kita bertemu nanti, ya. Halo, kakek. Aku baru mau pulang kantor. Kalau hari ini ada waktu, tolong cek penampungan hewan telantar di pinggiran barat. Penampungan hewan telantar. Itu adalah yayasan dana penyelamatan hewan yang dulu didirikan oleh nenekmu. Proyek itu selalu didukung oleh yayasan. Tapi, entah kenapa, tanah di sana mau dijual. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Baik, aku akan segera ke sana untuk memeriksanya. Kenapa kakak senior juga ikut?
Canggung sekali. Teleponmu bunyi. Tidak kamu angkat. Angkat dong. Tentu saja harus diangkat. Halo, ada apa? Kamu lagi di luar? Ya, kamu sedang jadi maling. Kenapa suaramu pelan sekali? Aku sedang ada urusan. Kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Suei, akhir-akhir ini kamu semakin seenaknya. Ya, padahal tadinya aku mau mengajakmu pergi ke suatu tempat. Oke, kalau kamu sibuk, nanti saja setelah pulang kerja. Aku jemput kamu. Nanti malam saja kita lihat. Aku sekarang benar-benar ada urusan. Kak, sebentar lagi sampai. Siapa yang bicara? Aku tutup dulu teleponnya, tidak bisa bicara lagi. Sue. Maaf, aku cuma mau mengingatkanmu. Tidak apa-apa. Ayo turun dulu. Cucuku, pintunya jangan ditutup. Di dalam masih banyak hewan-hewan kecil. Seharian kamu hanya tahu mengurusi barang-barang rongsokan ini. Aku muak sekali. Penampungan hewan ini juga tidak menghasilkan uang. Lebih baik cepat jual saja tempat bobrok ini. Hentikan. Halo, saya yang sebelumnya menghubungi Anda. Reporter dari stasiun TV SKC. Nama saya Suai. Benar? Saya yang memintanya datang ke sini. Oh, jadi kamu wartawan? Ya, baiklah. Kalau begitu cepat ambil beberapa foto. Tulis sebuah berita. Bantu kami jual tempat bobrok ini. Maaf, ya, kami para reporter tidak melakukan hal seperti itu. Kalian para reporter tidak melakukan ini. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian datang ke sini untuk mengacau? Ya. Nenek. Sebenarnya, ada apa dengan tempat penampungan ini? Wah, ceritanya panjang. Dulu, ada seorang istri dari keluarga kaya. Dia mendirikan sebuah yayasan dana penyelamatan. Lalu membangun tempat penampungan ini. Selama bertahun-tahun, dialah yang mendanai dan mengurus semuanya. Tapi kemudian, beliau sakit dan meninggal dunia. Jadinya tempat ini terbengkalai. Tapi, coba kamu pikir, di sini masih banyak sekali hewan-hewan kecil yang tidak punya rumah. Masa aku tega menelantarkan mereka begitu saja? Iya, kamu memang tidak tega menelantarkan mereka. Makanya kamu pakai uang kita sendiri untuk nombokin. Untuk membiayai binatang-binatang sialan ini. Iya, kan? Aku mau renovasi rumah, minta uang sama kamu. Kamu malah bilang tidak ada. Kamu? Kenapa kamu tega sekali? Uang pensiunku saja sudah kamu ambil semua. Coba pikir, uangku itu hasil dari memulung di jalanan. Baik, hari ini juga, akan kubuat binatang-binatang sialan ini. Mampus, kubanting sampai mati, aku mau lihat kamu bisa apa. Hentikan. Heh, dasar bocah, ngapain kamu ikut campur urusan orang di sini? Kamu cari gara-gara. Hah, coba saja kamu sentuh dia. Hentikan. Hah, Fu Sheng. memangnya kau siapa? Kamu cari masalah, ya? Panti penampungan ini adalah milik keluarga Gu. Yang pertama kali mendirikannya adalah nenek saya. Anda bilang, saya ini siapa? Apa katamu barusan? Kamu. Dari keluarga Gu. Keluarga Gu tidak pernah berencana menjual panti ini. Ataupun menutupnya. Jika Anda menjualnya secara sepihak, saya akan menuntut Anda atas tuduhan perampasan aset pribadi. Memangnya kenapa kalau kamu dari keluarga Gu? Selama bertahun-tahun ini keluarga Gu sama sekali tidak peduli pada panti ini. Selalu keluarga saya sendiri yang nombok untuk menolong orang-orang di sini. Dulu, waktu nenek Anda masih mengurus ini, saya sudah menyelidikinya. Selama ini, panti ini tidak pernah menerima dana bantuan dari keluarga Gu. Karena ada orang di perusahaan yang menggelapkan dananya. Mereka mengorupsi uang itu. Hal ini adalah kelalaian dari pihak kami. Saya minta maaf kepada Anda. Namun, kami akan, atas nama Anda, membuka sebuah rekening ban khusus. Alokasi dananya akan dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan semua dana yang hilang selama ini akan diganti sepenuhnya. Panti ini sama sekali tidak akan ditutup. Dan tidak akan pernah dijual. Terima kasih. Terima kasih ya. Hewan-hewan kecil ini. Dan aku bisa kehilangan tempat tinggal. Baiklah, kuharap keluarga Gu kalian menepati janji. Tuan, tindakan Anda barusan sungguh mengagumkan. Kenalkan, nama saya PMU. Jadi, ini kakak seniormu itu. Soyu. Bohong lagi. Kamu bohongi aku lagi. Hei. Kenapa kamu menakut-nakutinya? Aku bicara dengan istriku, bukan urusanmu. Xiao Ai. Ayo pulang sama aku.
Apa? Dia orang yang akan kamu nikahi. Namanya Gu Shen. Gu Shen. Oh, jadi itu kamu. Gu Shen dari keluarga Gu yang katanya melepaskan status pewarisnya demi menjadi seorang dokter. Dik, bagaimana bisa kamu kenal dengan orang seperti ini? Ceritanya panjang. Dik, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pria kaya seperti dia ini, sekalipun menikah, belum tentu itu sungguhan. Bisa jadi suatu saat nanti dia bosan dan akan mencampakkanmu. Mas. Kamu tidak apa-apa. Inilah akibatnya kalau asal bicara. Tanganmu juga terluka. Gu Shen, bagaimanapun juga kamu tidak boleh memukul orang. Suen, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau ikut denganku atau tidak? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak mau, lepaskan aku. Aku tidak mau pulang denganmu. Memangnya yang dikatakan kakak itu salah. Hubungan kita dari awal memang palsu. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Palsu. Kamu membuatku sangat kecewa. Kakak terluka. Sebaiknya kita ke rumah sakit. Kak, bagaimana keadaan tanganmu? Hanya lecet sedikit. Tidak apa-apa, kok. Hari ini suamiku terlalu emosi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi ke depannya. Kejadian hari ini sepenuhnya salahku. Suamiku. Dia sebenarnya sangat cemburu dengan kehadiranmu. Tapi aku malah berbohong padanya. Maafkan aku. Xiao Ai. Apa kamu benar-benar mencintainya? Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menjadi pengkhianat dalam sebuah pernikahan. Semoga kamu bahagia. Anak itu memang selalu gegabah. Tuan, mohon jangan terlalu cemas. Kakek, kenapa kalian semua berdiri di sini? Anak itu bahkan tidak memberitahumu. Apa? Apa yang tidak dia beritahukan padaku? Pihak rumah sakit menerima telepon permintaan bantuan dari garis depan. Tuan muda sudah berangkat ke garis depan bersama tim medis. Apa katamu? Kapan dia pergi? Hampir berbarengan denganmu. Itu mobil hitam yang tadi. Itu mobil hitam yang tadi. Xiao Sui, apa kamu bertengkar dengan Ashan? Kakek. Aku yang membuat Gu Shen marah. Mungkin saja. Anak baik, jangan menangis. Tunggu Ashan pulang, baru kalian bicara baik-baik. Berita tentang rumah singgah Xiao Ai bagus sekali. Bonus bulan ini. Sepertinya ada harapan. Bagaimana kalau kita pergi merayakannya? Aku tidak mau, lagi tidak berselera. Kenapa? Kamu masih belum bisa menghubunginya? Ya, Hong, mungkin di tempatnya memang tidak ada sinyal. Aku. Akhir-akhir ini mataku kedutan terus. Aduh, jangan bicara yang pamali begitu. Cepat, amit-amit, jangan diteruskan. Baru saja dapat kabar. Tim medis yang dikirim untuk membantu di perbatasan 1 minggu yang lalu. Sudah dalam perjalanan pulang. Sebentar lagi akan tiba di bandara. Siapkan 1 tim. Ambil peralatan dan ikut aku. Aku ikut, aku juga ikut. Baik, 2 presenter bawa 2 kameramen. Berangkat sekarang. Oh, iya. Aku dengar sepertinya dokter Gu juga ada di tim medis itu. Ya? Iya, katanya ada yang terluka. Tapi kamu jangan terlalu khawatir. Mungkin itu cuma rumor. Jalan. Kita wawancara di luar saja, ya? Bukan begitu, Pak Ketua. Mereka kan pasangan muda, baru ketemu lagi setelah lama berpisah. Kalau kita kesana kan, ada apa ini?
Permisi, saya mau bertanya, apa Anda melihat seorang dokter bernama Gu Shen, Dokter Gu? Tidak tahu. Permisi, maaf mengganggu. Saya mau bertanya, apa Anda melihat seseorang yang tingginya kira-kira segini, badannya tidak gemuk dan tidak kurus? Seorang dokter bermarga Gu, namanya Gu Shen. Aku tidak pernah melihatnya. Sudah lama sekali tidak keluar. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Itu kakak ipar, bukan? Dia pasti cemas karena tidak bisa menemukanmu. Cepat ke sana. Ingat baik-baik. Datang jemput aku. Hah, Bukan. Maaf, aku seharusnya tidak membohongimu. aku tahu. Dan lagi. Aku kangen sekali padamu. Oh, begitu. Kali ini, biarkan aku yang memimpin kalian. Halo, ini Ningxia. Aku punya rencana untuk menyelamatkanmu. Tapi, boleh juga. Bukannya tadi bilang kangen padaku. Biar aku periksa lukamu. Kok kamu sudah sembuh? Hanya luka kecil, sudah tidak apa-apa. Tidak boleh, duduk di ranjang. Tanganku hanya tidak sengaja terkilir sedikit. Jangan bicara. Lukanya sepanjang ini. Kamu masih bilang tidak apa-apa. Dan juga, kenapa hari itu kamu pergi begitu saja tanpa pamit? Aku tidak pergi diam-diam tanpa pamit. Lagi pula, aku begitu karena kamu tidak mau pulang bersamaku. Itulah kenapa aku marah. Tapi aku juga tidak menyangka akan pergi selama ini. Selain itu, kupikir kamu tidak peduli. Awalnya, aku juga mengira aku tidak peduli. Tapi ternyata, aku sama sekali tidak bisa berhenti memikirkanmu. Semakin aku paksa diri untuk tidak memikirkanmu, aku malah semakin kepikiran. Iya juga, sih. Waktu itu aku dengar kamu bilang hubungan kita itu palsu. Aku sedih sekali. Mengingat hubungan kita yang memang palsu. Ya sudahlah. Waktu kamu kecil, kamu pernah menyelamatkan seorang adik perempuan dari kebakaran, kan? Kok aku tidak tahu? Sudah kuduga, kamu kakak itu. Tapi, tidak apa-apa juga. Kamu, Ternyata benar-benar kamu. kakak yang dulu menyelamatkanku itu. Kukira nanti setelah kita menjadi. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Kamu tidak penasaran kapan aku mengetahuinya. Kalau begitu, jujur saja, kapan kamu tahu? Sebenarnya. Posisi pertamamu di hotel. Kamu adalah bebek itu. Apaan? Sih, itu suamiku. Letakkan pakaiannya dengan baik. Jangan sampai kita bersama-sama melakukan hal yang terlarang. Baik. Tapi, bawa pergi kedua orang itu. Setelah urusannya selesai, keluarga Lin akan memberi Anda imbalan tambahan. Nasibmu akan sama sepertinya.
Hahaha. Sepertinya aku terlahir kembali. Hahaha. Kalau begitu, aku ke rumah sakit dulu, ya? Nanti pulang kerja, kakek jemput kamu di stasiun TV, ya. Aku berangkat ya, Kek. Nyetirnya pelan-pelan. Kakek, jangan meledekku. Iya, iya, iya. Kalau begitu kamu cepat berangkat kerja sana. Aku berangkat, ya. Musim pemilihan penghargaan berita tahunan akan segera tiba. Para pembawa berita di stasiun kita harus lebih semangat, ya. Aku mengandalkanmu, loh. Asal ada satu berita besar saja, penghargaan ini pasti jadi milikmu. Kalau begitu, aku jadi berharap tidak ada berita besar, deh. Apa bisa direkam dengan cara seperti ini? Oh, sepertinya ucapanmu ada benarnya juga, ya. Halo. Apa katamu? Terjadi kasus penyanderaan di sebuah taman kanak-kanak. Karena mereka secara spesifik meminta stasiun TV kita. Oh. Suhai. Kondisi pasien ini membaik. Bisa dijadwalkan untuk operasi kedua. Baik, saya akan atur tanggalnya. Direktur, ada apa? Gawat, terjadi sesuatu. Kemarin ada perawat palsu yang menyusup ke panti. Dia membawa kabur Su Cheng Chai dan Lin Yao. Apa? Si Su Cheng Chai itu. Kecenderungan kekerasannya parah sekali. Kalau dia sampai lepas di luar, aku khawatir akan terjadi hal buruk. Pengurus, segera ke stasiun TV dan cari Suan. Kakaknya kabur dari panti. Ayahku akan pergi mencarinya. Baik, Tuan Muda. Saya segera mengaturnya. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Aduh, aku paling takut padamu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu yakin mau masuk ke dalam? Ada seorang penjahat, identitasnya tidak diketahui. Dia menyebut namamu dan ingin bertemu denganmu. Aku harus masuk. Kalau aku saja tidak masuk. Kalau begitu, kamu harus hati-hati sekali. Ayo, jaga dirimu baik-baik. Sialan, memangnya sesusah itu. Jangan bergerak. Siapapun yang bergerak, akan kuledakan. Dia masuk. Baik. Biarkan dia masuk. Hari ini akan kubuat dia membayar utang darahnya. Tuan Muda, ada kabar baru. Insiden berdarah itu tidak terjadi di sini. Mereka pergi ke sebuah taman kanak-kanak. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Muda, saya kirimkan tautannya kepada Anda. Anda buka saja beritanya dan lihat. Halo semuanya, saya Jiang Yining, pembawa berita dari stasiun TV SKC. Gambar yang saat ini kami siarkan untuk Anda adalah dari lokasi penyanderaan di sebuah TK di kota kita. Tersangka kali ini sangat tidak biasa. Dia menyandera puluhan anak dengan menggunakan bom. Dan dia secara spesifik meminta untuk bertemu dengan salah satu pembawa berita dari stasiun kami. Kita akan beralih ke gambar di lokasi kejadian. Pembawa berita tersebut sudah masuk ke dalam TK itu. Siapa yang datang? Saya Suyai. Pembawa berita yang Anda minta. Stasiun kami akan terus melaporkan perkembangannya untuk Anda. Sui masih belum tahu kalau kakaknya sudah berhasil kabur. Tersangka ini kemungkinan besar adalah kakaknya. Tuan Muda, apa rencana selanjutnya? Hubungi orang dari kepolisian untukku. Aku mau masuk lokasi kejadian. Tuan Muda, itu terlalu berbahaya. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Baik, saya segera laksanakan. Siapapun yang bergerak, akan kuledakan. Baik, biarkan dia masuk. Hari ini akan kubuat dia membayar utang darahnya. Saya adalah pembawa berita yang Anda minta secara khusus.
Sesuai permintaan Anda, saya sudah membawa juru kamera dan kameranya. Silakan sampaikan apa yang ingin Anda katakan dan apa tuntutan Anda. Aku punya tuntutan. Aku butuh bantuan. Hei, Buka matamu lebar-lebar. lihat siapa aku. Berlutut? Mana orang-orang dari kepolisian? Di mana mereka? Kamu mau apa? Aku harus masuk ke lokasi kejadian. Aku sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kamu sudah gila. Ya, pelaku itu membawa bahan peledak. Kamu bisa mati kalau masuk ke sana. Aku tidak gila. Hei, suruh dia berlutut. Berlutut. Apa maksudmu? Panti rehabilitasi. Masih berani kau sebut panti rehabilitasi? Oh, ayo. Bukannya ada kamera. Aku Su Changtai. Ini adalah adik perempuanku, Su Ai. Dia yang mengirimku ke panti rehabilitasi itu. Mengurungku di rumah sakit jiwa itu. Dia mengurungku di rumah sakit jiwa. Dia mengurungku di rumah sakit jiwa. Bukan aku yang mau mengurungmu. Aku sudah melihat diagnosis dari dokter. Itu membuktikan kamu memang seharusnya berada di sana. Kamu masih berani membahasnya. Aku tidak akan berakhir seperti ini. Begini saja, aku tukar diriku dengan para sandera. Aku yang akan ke tempatmu. Bisakah kamu biarkan anak-anak pergi dulu? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Memangnya kamu semulia itu? Sekarang aku tidak memakai alat pelindung apapun. Kamu mau nyawaku, kan? Gampang saja. Aku mohon padamu. Kemari. Kalian boleh pergi. Kemari. Cepat bawa anak-anak pergi. Aku menyerah. Aku menyerah. Astaga. Astaga. Kaget setengah mati aku. Aku kakaknya. Masuk. Jangan sakiti dia. Dengar tidak? Semua ini salahmu. Seandainya kamu tidak pernah lahir, ibu tidak akan meninggal. Dia juga ibuku. Kalau melihatmu seperti ini, ibu pasti akan sangat sedih. Kak, diam. Semua ini salahmu. Semua ini salahmu. Kamu tidak berhak menyebut nama ibu. Diam. Kak Gusheng, jangan sakiti aku. Dengar tidak? Hei, Tuan Putri. Kamu pikir setelah menyelamatkanku dari rumah sakit jiwa, aku akan menuruti semua perintahmu begitu saja? Bajingan. Ternyata Jiang Yining. Dia berani-beraninya mempermainkan nyawa orang sebanyak ini. Dia itu Sang Yining. Dialah yang merencanakan semua ini bersama para penculik. Tangkap dia, perempuan jahat ini. Tangkap dia, tangkap, tangkap, tangkap dia, tangkap. Kenapa aku ditangkap? Bukan, Bapak Polisi. Saya bisa jelaskan. Ini palsu, itu palsu, semuanya palsu. Pria manja ini datang di waktu yang tepat. Hari ini kalian semua harus mati. Ada yang aneh dengan bomnya. Tuan Muda Gu sudah memastikannya. Bomnya palsu. Pak Direktur, saya hanya menipu penjahat itu. Saya bilang ada kesempatan untuk balas dendam pada Sue Ai. Tidak kusangka dia sebodoh itu dan langsung setuju. Bom itu palsu, hanya properti. Aku hanya ingin menakut-nakuti Sue Ai. Bukan, berhenti, berhenti. Ya Tuhan, kena karma kamu. Bagus. Sudah kuduga. Su Chengcai, jangan buang waktumu untuk orang seperti dia. Bom ini palsu. Oh ya, kalau begitu, coba saja. Aku pernah bertugas di militer. Sudah pernah melihat beberapa bom yang asli. Alat pengatur waktu di bom ini, aku yang membuatnya. Membohongiku. Jangan bohongi aku lagi. Bahkan soal bom pun kau membohongiku. Ayah. Ibu. Kenapa kalian meninggalkanku?
Sekarang aku hidup sendirian. Aku bahkan tidak tahu lagi aku ini manusia atau hantu. Haha. Kenapa kalian meninggalkan Kuan sendirian? Wanita sialan itu. Menjijikkan sekali. Kuan. Tenangkan dirimu. Apapun syaratmu, kita bisa bicarakan. Swear. Aku akan membuatmu hidup dalam penyesalan seumur hidupmu. Kak, jangan. Ayah. Ibu. Anakmu akan menyusul kalian. Mas. Husheng. Bukan. 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 Kenapa? Mimpi buruk lagi. Aku memimpikan kejadian yang dulu lagi. Lihat, ini hanya bekas luka yang sangat tipis. Sudah hampir sembuh. Ini tidak akan memengaruhiku saat melakukan operasi. Tapi ini jelek sekali, dan lagi. Aku tidak mau ada lagi bekas luka di tubuhmu karena aku. Kalau kamu memang keberatan, aku akan buat tato saja. Tato gambar ulat bulu di sini. Hanya saja aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan para pasien tentang dokter mereka ini. 2 ulat bulu, begitu. Atau tato kelabang raksasa. Kamu menggodaku lagi. Cepatlah bangun, kakek, nenek. Nenek juga datang. Sudah datang. Nenek sangat merindukanmu. Sudahlah, cepat bangun. Kami tunggu di luar. Halo, kakek. Halo, nenek. Nenek, akhirnya kamu boleh pulang dari rumah sakit. Aku sangat merindukanmu. Memang suami cucuku ini dokter yang hebat. Habis operasi, cepat sekali pulihnya. Iya, iya, iya. Hari ini, kalian sekeluarga akhirnya bisa berkumpul lagi. Hahaha. Nek, beberapa waktu lalu pihak penjara memberitahuku. Kakak berkelakuan sangat baik di dalam sana. Xiao Ai. Kakakmu itu. Dia itu bukan manusia. Dia sudah berbuat seketerlaluan itu padamu. Sudahlah, Nek. Semuanya sudah berlalu. Lagi pula, lihatlah sekarang, di sisiku ada orang yang kucintai. Dan juga orang-orang yang mencintaiku. Aku sudah sangat bersyukur. Nenek tahu, Xiao Ai-nya nenek memang selalu jadi anak yang baik. Sudahlah, Besan. Hari ini kan hari yang membahagiakan. Jangan sedih lagi. Oh, iya. Aku ingat, hari ini sepertinya hari pengumuman penghargaan jurnalistik. Ya, Xiao Ai, apa kamu dapat juga? Wah, kalau itu aku tidak tahu. Tergantung keberuntungan saja. Kalau begitu, keberuntunganku kubagi sedikit untukmu. Kudengar stasiun TV akan menyiarkannya secara langsung. Tunggu sebentar, ya. Sekarang, mari kita umumkan pemenang penghargaan jurnalistik tahunan. Selamat kepada pembawa berita yang luar biasa ini, Su Ai. Xiao Ai, itu kamu, itu kamu. Xiao Ai. Dasar nenek.